Dunia sufi seringkali diidentikan dengan menjauhi dunia, berdiam diri di gunung atau laut, berpakaian jelek, atau meninggalkan harta dunia sepenuhnya. Benarkah sufi identik dengan meninggalkan pernak-pernik dunia? Salah satu jawabannya adalah mungkin akibat ketidakpahaman akan makna zuhud yang sesungguhnya. Imam Ghazali menerangkan dalam bab zuhud di Ihya Ulumuddin bahwa zuhud pada hakikatnya adalah sikap tidak bergantung kepada dunia, bukan sikap meninggalkan dunia sepenuhnya. Zuhud adalah mengendalikan dunia dan tidak dikendalikan oleh dunia. Inilah beberapa sufi yang kaya dan hidup dalam kenyamanan duniawi. Meskipun demikian, mereka tidak pernah lalai akan kewajibannya sebagai manusia yang diamanati harta, menggunakan secukupnya dan menyedekahkan sisanya. Abdullah bin Mubarak. Dalam dunia tasawuf atau kajian tentang akhlak Islam, nama ini tidak asing di telinga. Beliau adalah salah satu ulama salaf hidup sebelum abad ketiga Hijriah yang masyhur karena ilmu, akhlak, dan kebijaksanaannya. Kalam hikmahnya menghiasi buku-buku semacam Ihya Ulumuddin, Tul Qulub, dan lain-lain. Beliau lahir dari keluarga pebisnis, ayahnya pedagang dari Khwarizma. Mengenai rezeki yang melimpah, Ibnu Katsir menceritakan bahwa aset tetap beliau, Ra'sul Mal, berjumlah sekitar 400.000, yang mana semuanya itu beliau investasikan ke beberapa daerah. Sayangnya, Ibnu Katsir tidak menjelaskan apakah angka ini dalam mata uang dinar, emas, atau dirham, perak. Tapi andaikan dirham, jumlah ini tentu sangat banyak. Namun meski demikian, beliau adalah pribadi yang sangat dermawan. Jika musim haji tiba, beliau selalu berkata kepada kawan-kawannya, "Siapa yang hendak berhaji, datangilah aku. Akan kuberi uang sebagai bekal." 2. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tidak ada seorang ulama setelah abad 5 Hijriah dan abad-abad selanjutnya yang disepakati keagungannya oleh seluruh sekte Islam Sunni, kecuali Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Nawawi, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Khusus untuk Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau adalah guru hampir semua ulama yang hidup di masanya. Ratusan ribu bajingan, promocorah, dan pengatut sekte menyimpang berhasil taubat di tangan beliau. Ketika gurunya Abu Sa'ad meninggal, beliau langsung dipercaya memegang madrasah. Dari situ ketenaran beliau sebagai ulama, pendakwah, dan wali agung mulai masyhur. Di masa itu para ulama dan pengabdi ilmu mendapatkan jatah harta wakaf dari perkebunan-perkebunan. Syekh Abdul Qadir yang menjadi guru seluruh orang Badat secara otomatis akan mendapatkan rezeki yang sebenarnya tak pernah beliau harapkan itu. Namun, tetaplah rezeki itu mengejar beliau dan beliau pun menjadi guru sufi yang kaya. Abu Hasan As-Sadzili. Sama seperti Syekh Abdul Qadir, beliau adalah guru sufi pemimpin tarekat. Tarekatnya bernama Sadziliyah. Sedikit berbeda dengan sufi lain yang berpakaian sebagaimana umumnya, beliau hanya mau memakai pakaian yang bagus. Beliau selalu ingin tampil sempurna. Selain guru sufi, beliau juga seorang ulama syariat yang masyhur. Izzuddin bin Abdus Salam dan Ibnu Daqiq Al-Aid adalah beberapa ulama syariat yang aktif mengikuti kajian tarekat beliau. Kedua ulama ini mengagumi dan terpesona dengan ajaran Abu Hasan As-Sadzili. Sebagaimana ulama lain di atas, Abu Hasan dikenal sebagai ulama sufi yang kaya. Bahkan muncul anggapan orang awam tentang tarekat bahwa tarekat yang paling mudah adalah Sadziliyah, karena tarekat ini memperbolehkan hidup kaya. Entah benar atau tidak, namun faktanya tidak sedikit yang beranggapan demikian. Abu Hasan memperoleh kekayaannya karena beliau memiliki usaha di bidang perkebunan. Hal ini bisa diketahui dalam ucapan beliau kepada teman-teman beliau ketika beliau jalan dari rombongan perjalanan yang berangkat. Namun demikian, beliau serta ulama kaya di atas adalah sosok yang dermawan, tidak tertanggungi. Beliau mendapat dunia karena memang beliau mendapatkan itu, bukan mengejar itu. Wallahu a'lam bishawab.